بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل بنعمته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatan berlapis kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang semoga Allah berkahi ini, kita akan melanjutkan kajian Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Dan sebelum hari raya Idul Adha, kita telah membahas dua dari cabang iman. Yang pertama adalah al-imanu billah, dan yang kedua adalah al-iman bir-rusul atau bir-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas semua rukun iman yang merupakan cabang utama. Bahkan kita tidak bisa mengatakan cabang, ini adalah batang yang utama. Kalau kita gambarkan satu pohon, maka akar dari pohon keimanan itu adalah la ilaha illallah, dan batangnya adalah arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang mengamalkan rukun-rukun iman ini, niscaya dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meridai kehidupannya di dunia maupun kehidupan di akhirat. Secara bahasa Arab, kata al-ghaib, karena iman atau arkanul iman, rukun-rukun keimanan, itu erat kaitannya dengan at-tasdiqu bil ghaib, membenarkan segala sesuatu yang gaib. Tetapi yang gaib bagaimana yang kita imani? Ketika kita melihat kamus bahasa Arab, al-ghaib itu artinya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Secara bahasa, segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita disebut dengan al-ghaib. Ada orang yang sekarang ini berada di daerah Pango. Kita tidak bisa melihatnya sekarang, maka secara bahasa itu disebut dengan ghaib. Tidak kelihatan dengan mata kita. Atau misalnya ada orang yang ada di luar masjid yang berlalu lalang, yang kita tidak bisa melihatnya sekarang dari masjid ini. Secara bahasa disebut dengan al-ghaib. Jadi al-ghaib itu adalah
segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Tetapi dari secara istilah syar'i, ghaib itu artinya adalah segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan mata kita, itu disebut dengan al-ghaib. Dan al-ghaib yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tasdiqu bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, artinya adalah al-iman bi arkanil iman, beriman dengan rukun iman. Kita telah membahas al-imanu billah, kita telah membahas al-iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas al-iman bil malaikah. Al-imanu bil malaikah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Tetapi cahaya itu bukan cahaya yang kita lihat di atas permukaan bumi ini. Cahaya yang gaib. Cahaya yang tidak bisa kita lihat. Karena malaikat itu ada di langit dan ada di bumi. Bahkan ada malaikat yang hadir di majelis-majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang mencatat catatan baik dan catatan buruk. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang datang silih berganti siang dan malam. Mereka terbuat dari cahaya, tapi cahaya yang Allah jadikan malaikat itu adalah cahaya yang gaib, yang tidak bisa kelihatan. Dan kita harus beriman kepada malaikat. Malaikat tidak bernafsu. Malaikat tidak punya akal. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak punya suami, tidak punya istri. Tidak ada jenis kelamin malaikat, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang Arab Quraisy sendiri enggak suka lahir anak perempuan. Mereka tidak suka dengan anak perempuan, tetapi mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan. Ini merupakan kekejian mereka dan tuduhan tidak mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jumlahnya tidak terbatas. Dan jumlah malaikat itu lebih banyak dari jumlah manusia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah makhluk istimewa. Dari mana kita meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu ada? Dari kitab Allah dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang menunjukkan tentang keberadaan malaikat dan banyak hadis yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Bahkan ada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malaikat apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Malaikat Jibril disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul Allah. Ada juga malaikat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah
yaitu malaikat Mikail atau Mikal, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rezeki, menurunkan hujan. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Ada malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Ada Munkar wa Nakir, malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan setiap yang wafat di dalam kuburannya. Ada malaikat yang disebut dengan kiraman katibin, yaitu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan baik dan amalan buruk. Ada malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Ada malaikat Zabaniyah yang ditugaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Ada 19 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga penjuru neraka. Semua disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga disebutkan ada malaikat Israfil yang tugasnya adalah meniup sangkakala. Iman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang langsung mendapatkan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Apa arti qu anfusakum? Jagalah diri kalian. Diri kalian yang kalian jaga. Kemudian apa? Jangan egois. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Nara, dari masuk ke dalam api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum? Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum artinya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Masya Allah. Jadi ini dua hal yang penting, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan ilmu kepada diri kita dan kepada keluarga kita, dan kita ajarkan adab. Kenapa penting kita menjaga ilmu kita, menjaga adab kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam api neraka? Ya, ternyata yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah kita untuk masuk ke dalam neraka itu adalah ilmu dan adab kita. Dan adab yang tertinggi adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghindari neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alaiha malaikatun ghilad. Di neraka itu ada malaikat yang ghilad, yang keras, syidad, yang bengis, yang tidak mengenal kasih sayang. Kalau misalnya seandainya kita dihukum di dunia ini, manusia itu masih ada rasa iba. Tapi malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, mereka tidak iba kepada orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun ghilad syidad, malaikat yang keras dan bengis. La ya'sunallah, mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu apa? Manusia itu khata,
suka berbuat dosa. Beda ya. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Makanya kita tidak mendapati ada satu nas mengatakan bahwa malaikat itu mabuk-mabukan, enggak ada. Atau malaikat itu berzina, atau malaikat itu membunuh, tidak ada sejarahnya seperti itu. Tapi kalau manusia itu yasfikuna dima'ahum. Mereka itu menumpahkan darah. Ada pembunuhan. Mereka itu apa? Ya'buduna al-asnam. Mereka itu menyembah berhala. Wa yaznun, dan mereka berzina. Wa yashrabuna al-khumur, dan mereka meminum khamar. Itu memang manusia. Wa yatrukuna as-salawat, meninggalkan salat. Wa yatrukuna al-Qur'an wa yahjuruna al-Qur'an, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Itu sifat manusia. Tapi malaikat tidak pernah ada berbuat maksiat. Oleh karena itu ada satu istilah di negeri Arab itu adalah lasna mujtama'an malakiyan. Kita itu bukan masyarakat malaikat. Kita itu bukan masyarakat malaikat. Kita itu pasti pernah berbuat salah. Siapapun dia, baik dia ustaz, baik dia itu ulama, yang terjaga dari terjatuh ke dalam dosa itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pernah berbuat dosa. Kita pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan. Akan tetapi yang terbaik di antara kita adalah wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari maksiat, dari dosa, maka seolah-olah dia tidak ada dosa. Masya Allah, pernah berbuat dosa, bertaubat seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Besok bermaksiat lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Makanya tidak ada yang namanya manusia yang ideal, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah ada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan masyarakat malaikat. Anak kita berbuat salah, maka nasihati, maafkanlah. Tetangga kita berbuat salah, kita nasihati dan maafkanlah. Ketika ada pasangan kita berbuat salah, nasihati, maafkanlah. Memaafkan. Kuncinya adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan hamba, dan kita sebagai manusia juga memaafkan kesalahan antar sesama manusia. Tidak ada kunci kecuali kita saling memaafkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah tipe seseorang yang suka memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam. Beliau selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang meminta maaf kepada beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada beriman kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagai misal, maka kita bisa nikmati hujan tersebut. Kita rasakan bagaimana kelembutan hujan tersebut. Kita pegang dan kita rasakan. Kemudian kita sebut dalam hati, hujan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang Allah turunkan adalah rahmat, dan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan itu adalah malaikat Mikail. Kita merasakan seperti itu. Itu hujan bukan hanya sekedar siklus alam, tapi hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan. Kemudian ketika kita misalnya berada di rumah sakit, atau kita melihat ada orang yang hendak sakaratul maut,
kita bantu saudara kita dengan kita mentalkinkan kalimah la ilaha illallah, supaya akhir dari perkataan orang muslim di dunia itu adalah la ilaha illallah. Kita bantu. Ketika saudara kita yang muslim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat maut untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Bagaimana cara mencabutnya? Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mengatakan sakitnya itu seperti kita dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan bahwa tercabut nyawa itu sebagaimana kita tertusuk 70 pedang dan sebagainya. Itu peristiwa gaib, dan kita tidak pernah mengetahuinya sampai kita merasakan sendiri. Itu yang ditugaskan adalah malakul maut, malaikat kematian, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ketika kita melihat ada manusia, kita melihat ada sebahagian dari kita manusia, ketika dia berbicaranya itu santun. Kemudian ketika dia berjalannya dengan penuh tawadhu. Ketika dia berbicara, seolah-olah manusia menerima perkataannya, menerima ilmunya, menerima hikmah yang disampaikan oleh orang tersebut. Kita merasakan misalnya ada di antara kita itu yang ilmunya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dicintai di atas permukaan bumi ini. Tidak ada orang Islam kecuali mencintai orang tersebut. Biasanya adalah para ulama-ulama dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama wasyuhada wassalihin. Ya. Wa al-anbiya war rasul. Para nabi dicintai. Tidak ada orang Islam yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai Abu Bakar. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai Umar bin Khattab. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai Utsman. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai Ali. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaum muslimin yang tidak mencintai ulama-ulamanya, para syuhadanya, orang-orang saleh, baik yang diceritakan dalam Al-Qur'an, misalnya Luqman atau Al-Khidir disebutkan, atau Zulkarnain disebutkan namanya di dalam Al-Quran, atau disebutkan secara kelompok, tidak disebutkan nama, Ashabul Kahfi yang menghuni gua. Kita semuanya mencintai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang yang soleh, kita mencintai para nabi, kita mencintai orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita timbul cinta? Padahal kita beda zaman dan kita beda tempat. Bukankah kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau siapa yang dia itu mengatakan bahwa dia pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Apakah ada di antara kita yang pernah melihat Abu Bakar, yang pernah melihat Umar? Kita tidak pernah melihat mereka. Tetapi kenapa kita mencintai mereka? Itu kira-kira andil dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril sekarang masih ada. Tapi bukan tugasnya menurunkan kitab-kitab, tapi tugasnya adalah menyampaikan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Bayangkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan ibnu fulan, maka cintailah dia." Maka malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh penduduk langit.
seluruh penduduk langit yang jumlahnya tidak terhingga. Kemudian para malaikat di langit turun ke bumi dan menyampaikan kepada seluruh orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan ibnu fulan, maka cintailah dia. Maka tidak heran kenapa kita bisa mencintai orang-orang soleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mencintai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan cinta Allah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada malaikat. Tidak seperti orang-orang musyrik yang mereka itu meragukan malaikat atau memperolok malaikat. Kita sebagai orang yang beriman percaya dengan penuh bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Maha kuat. Allah Al-Aziz, Allah Maha perkasa. Allah Al-Qahhar, yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan-bantuan malaikat. Kita jangan berpikir kenapa Allah menugaskan ini, menugaskan malaikat ini. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan malaikat-malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi kita sendirilah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hikmah, supaya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman juga kepada malaikat. Bahwa malaikat itu hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Kita percaya bahwa malaikat hadir di majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman kepada malaikat, yang selanjutnya adalah al-iman bir rusul wal anbiya. Beriman kepada para nabi dan beriman kepada para rasul. Alladzina dzukiru fil Qur'an was sunnah. Ada rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi jumlah nabi dan rasul itu bukan hanya sekedar 25. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu lebih kurang ada sekitar 25 nabi dan rasul. Tapi itu bukan jumlah yang terbatas di angka tersebut. Tapi jumlahnya lebih banyak lagi. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul misalnya ada nama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan bahwa Yusha bin Nun ini adalah nabi, bukan rasul. Nabi, bukan rasul. Dan Yusha bin Nun ini adalah murid dari Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi sebagai fata, sebagai anak muda yang selalu menjadi orang yang berkhidmah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yusha bin Nun. Ada kadang-kadang namanya itu bukan nama Arab. Dan kita harus memaklumi karena sebahagian besar dari Nabi dan Rasul itu berasal dari Bani Israel, yang namanya sesuai dengan nama Bani Israel. Ada misalnya di antara namanya adalah Daniel. Daniel itu bukan nama Arab, tapi disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ada Nabi yang namanya Daniel. Kita harus mempercayainya karena apa? Karena nama tersebut ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
wasallam. Kenapa kita harus beriman kepada para nabi dan rasul? Karena sekarang ini ada satu pendapat yang mengatakan bahwa nabi dan rasul itu adalah tokoh-tokoh fiktif. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa nabi itu tokoh-tokoh fiktif. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad ada yang mengatakan itulah tokoh-tokoh fiktif. Nabi Musa itulah tokoh-tokoh fiktif. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mencoba untuk melemparkan syubhat-syubhat. Tapi karena kita membaca Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah menyebutkan nama Nabi Adam, kemudian ada Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Saleh, ada Nabi Lut dan sebagainya. Maka kita mempercayai bahwa itulah nama-nama Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu ada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Untuk apa mukjizat? Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul itu bukan untuk sekedar pamer-pameran. Kalau kita sekarang ini mungkin ketika ada satu kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa jadi memamerkan kekuatan tersebut. Tapi kalau mukjizat itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk menguatkan dakwah para nabi dan rasul. Misalnya keluar air dari batu. Itu mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi keluar air dari batu. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad keluar air dari jari jemari beliau. Itu mukjizat. Bukan artinya Nabi Muhammad ya seperti ini kekuatannya, bukan. Itu untuk menguatkan risalah kenabian yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW di antara mukjizatnya adalah membelah bulan. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mukjizat, misalnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan unta dari batu. Itu kisah Nabi Saleh. Itu bukan hanya sekedar mukjizat, tapi itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada nabi dan rasul itu bukanlah terbelahnya bulan, bukannya terbelahnya laut merah, atau keluarnya air dari batu, atau keluarnya air dari jari. Mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada seluruh nabi dan rasul adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf. Ada dua, ada yang namanya kitab-kitab, ada yang namanya suhuf. Kalau kitab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hanya kepada nabi-nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau suhuf itu ada kemungkinan banyak nabi-nabi yang mendapatkan suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Tapi kalau kitab Allah berikan hanya kepada nabi-nabi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang sekarang kitab itu diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka menjadikan kitab Taurat itu hanya sekedar untuk pajangan, hanya sekedar untuk kitab sejarah atau buku sejarah, hanya sekedar buku sejarah. Walaupun mereka mengatakan bahwa kitab suci mereka Taurat, mereka sejatinya sekarang ini meninggalkan Taurat. Mereka lebih suka menggunakan kitab Talmud.
Kitab Talmud itu 100% bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan bahwa kita, orang-orang awam itu tidak bisa mencapai derajat untuk bisa memahami kitab Taurat. Kita hanya bisa memahami syarah atau penjelasan dari kitab Taurat yang disebut dengan kitab Talmud. Mereka mengatakan seperti itu. Maka walaupun Taurat ada, tapi itu hanya sekedar pajangan, dan mereka lebih percaya kepada Talmud. Dan Talmud itu merupakan kitab yang mengajarkan keburukan-keburukan dan rasisme-rasisme. Kitab Talmud. Begitu juga, misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tapi Nabi Daud itu tidak ada umat yang banyak seperti Nabi Musa, sehingga kitab Zabur itu tidak muncul dan tidak tersebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi bisa kita katakan bahwa Injil yang ada sekarang itu tidak lagi original. Bahkan sarjana-sarjana Bible mengatakan bahwa hanya sekitar 25% keotentikan kitab Injil tersebut. Mereka yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Ya. Itu ditandai dengan apa? Ya, kalau misalnya di dalam kitab Injil atau Perjanjian Baru itu biasanya itu ada tulisan yang bertinta merah. Itu yang bertinta merah itu yang langsung berasal dari Nabi Isa menurut mereka. Sedangkan yang bertulisan hitam itu berasal dari penjelasan para ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin bisa dirubah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami sendirilah yang menjaga az-zikra yaitu Al-Qur'an. Allah tidak menjamin bahwa Taurat itu terjaga sampai hari kiamat. Allah tidak menjamin Zabur itu terjamin sampai hari kiamat. Allah tidak menjamin bahwa Injil itu terjamin sampai hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Qur'an itu terjaga sampai hari kiamat. Dan Al-Qur'an satu-satunya petunjuk, satu-satunya kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim. Kitab itu atau kitab ini, Al-Qur'anul Karim, adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sudah cukup bagi kita untuk kita mendalami Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin bahwa kitab ini tidak ada keraguan. Dan kitab Al-Quran itu relevan sampai sekarang. 14 abad sudah berlalu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran masih sesuai dan masih bisa dipakai di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Qur'an, katanya Al-Qur'an petunjuk. Saya baca Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, tapi kenapa seperti tidak ada petunjuk dalam Al-Qur'an? Itu artinya kita harus mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini hanya berfungsi bagi orang-orang yang
bertakwa. Tapi kenapa kita baca Al-Quran tapi tidak ada efek ya, dan sebagainya? Maka kita harus evaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa dari cabang-cabang keimanan yang kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.